Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar. Saya dari program studi Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Malang. Saya mengampu mata kuliah Struktur dan Ikatan Kimia. Standar capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah mengaplikasikan ilmu kimia dan inquiry untuk mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan fenomena kimia dan pembelajarannya, serta penyelesaiannya dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa memahami fakta eksperimen yang berkolerasi pada susunan partikel-partikel atomik dalam suatu unsur yang menjadi sumber energi bagi kehidupan. Dan ini sejalan dengan CDS ke-7. Kemudian memahami ikatan kovalen beserta proses pembentukannya berdasarkan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul serta sifat-sifat senyawa kovalen. Yang ketiga, mahasiswa menentukan bentuk molekul berdasarkan teori fisika IPR serta implikasinya terhadap kepolaran dan kiralitasnya yang mempengaruhi jenis interaksi antar molekul maupun sifat-sifat kimia. Perkuliahannya diadakan atau dilaksanakan 3JS. Materi yang dipelajari dari buku referensi, video pembelajaran, dan sumber-sumber lain yang relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Kemudian diberikan worksheet, ataupun kuis, ataupun latihan soal secara reguler. Kemudian ujian 1 dan ujian 2 dilaksanakan serentak untuk semua kelas. Pada perkuliahan ini juga diadakan ada project. Pada pertemuan minggu pertama, kegiatan perkuliahan adalah penjelasan tentang RPS dan tentang kegiatan perkuliahan, kemudian penjelasan tentang proyek mata kuliah ini, kemudian kita masuk ke materi tentang model-model atom. Nah, di pertemuan minggu kedua dan minggu ketiga kita akan menyelesaikan model-model atom dan juga akan mengerjakan tugas ataupun kuis ataupun worksheet. Kemudian pertemuan 4 kita akan membahas tentang ikatan kovalen dan tata nama senyawa kovalen. Pertemuan kelima kita akan menyelesaikan materi ikatan kovalen dan kita akan mengerjakan worksheet ataupun kuis ataupun tugas. Di pertemuan ke-6 kita masuk ke materi teori ikatan valensi. Nah, kemudian di minggu ke-7 kita akan masuk ke materi teori ikatan valensi dan juga pengantar teori orbital molekul. Nah, di minggu 8 kita akan UTS mulai dari model atom materinya sampai pengantar teori orbital molekul. Nah, di minggu ke-9 sampai minggu ke-12 kita akan membahas lebih dalam tentang teori fisika IPR. Kita akan membahas mulai dari penjelasan tentang molekul-molekul dengan atom pusat yang mengikat atom oksigen, molekul-molekul yang tidak ada PEB, molekul-molekul yang atom pusatnya mengikat PEB, kemudian pengaruh PEB tersebut terhadap bentuk molekul dan juga panjang ikatan. Nah, dan juga bentuk-bentuk molekul tersebut kita akan bahas detail dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang kepolaran molekul. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang simetri, kepolaran, dan kiralitas molekul. Pertemuan ke-15 kita akan ada display dan penilaian produk project. Nah, di pertemuan ke-16 kita akan ada ujian kedua. Untuk penilaiannya, worksheet, tugas, dan keaktifan itu bobotnya adalah 10%, UTS dan UAS bobotnya 20% masing-masing, kemudian project 50%. Nilai akhir adalah total dari semua kategori penilaian dan dikonversikan ke skor akhir mata kuliah ke nilai mata akhir kuliah seperti pada tabel seperti ini. Apabila nilainya 85 berarti nilai atau hurufnya adalah A. Untuk referensinya bisa menggunakan buku kalangan Prof. Effendi, molekul, struktur, dan sifat-sifatnya, atau bisa menggunakan textbook yang sesuai dengan materi ini. Mata kuliah struktur dan ikatan kimia dalam penilaiannya ada tentang penilaian project.
Nah, proyek yang dikerjakan itu berupa apa dan seperti apa, itu kita bahas di sini. Jadi ketentuan untuk proyek suku dan ikatan kimia, kelas dibagi menjadi 6 kelompok heterogen. Nomor kelompok ditentukan oleh saya, dosen pengampu. Kemudian setiap proyek harus meliputi topik berikut. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 akan membahas tentang penjelasan atau bisa berupa demonstrasi tentang ikatan kovalen. Kelompok 3 dan 4 penjelasan atau demonstrasi elektron valensi dan bagaimana pembentukan ikatan kovalen. Kelompok 5 dan ke-6 penjelasan demonstrasi tentang pengaruh tren periodik terhadap ikatan. Jenis-jenis atom yang terlibat pada pembentukan ikatan. Pilihan bentuk proyeknya, pertama bisa dalam bentuk brosur. Brosur ini ukurannya adalah ukuran kertas A4, kemudian hurufnya ukuran size-nya 11, kemudian spasinya 1, tipe fontnya bebas tetapi harus jelas, dan minimal harus ada 3 gambar, dan tidak boleh melebihi dari 5. Kemudian brosur harus benar dalam penulisan spelling maupun grammarnya. Kemudian video ini harus merupakan demonstrasi tentang ikatan kimia, tidak hanya menjelaskan di depan kamera tentang definisi dan penjelasan, tetapi harus ada penjelasan lebih dalam dan kemudian ada ilustrasinya. Kemudian video minimal 2 menit panjangnya, tapi tidak boleh melebihi 5 menit. Nah, semua informasi harus tercover pada video. Kemudian boleh storybook maupun comic book. Storybook dan comic book soul tell a story. Jadi harus menjelaskan cerita, harus ada ceritanya, have character, harus mempunyai karakter dan mempunyai tokoh sentral gitu. Nah, untuk storybook satu picture diperlukan per page, per halaman. Nah, untuk komik harus banyak gambarnya tentu saja. Kemudian keduanya ukuran kertasnya adalah ukuran A4. Kemudian fontnya 11 size-nya dan bebas untuk font tipenya. Kemudian minimal untuk storybook harus ada 8 halaman. Kalau untuk comic book minimal ada 4 halaman. Story and comic books should be free of spelling and grammar error. Jadi boleh menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, tetapi harus benar spelling dan grammarnya. Nah, boleh lagu dan juga boleh rap. Untuk lagu atau dalam bentuk rap ini harus sekreatif mungkin dan harus alami, kemudian sama ya, tidak hanya definisi begitu saja ataupun penjelasan, harus ada melodinya, harus punya pattern ataupun ritme minimal baik berupa lagu maupun rap minimal 2 menit sama seperti video dan tidak boleh lebih dari 5 menit begitu. Nah, bisa juga dalam bentuk model 3 dimensi. Nah, model ini harus merepresentasikan macam-macam ikatan. Dibatasi untuk 20 unsur. Pertama, ketika memilih atom untuk bondingnya, jadi misal NH3, kemudian CH4 itu diperkenankan karena masih termasuk unsur 20 awal. Tapi kalau model yang dipakai ini misal adalah molekul FeCl3, nah Fe-nya ini sudah bukan termasuk unsur 20 yang awal. Kemudian model juga harus ada penjelasannya mengenai sifat dari atom-atom penyusun molekul tersebut. Dan juga setelah menjadi molekul, kemudian apa saja perbedaannya, sifatnya seperti apa, perbedaan dengan atom-atom penyusun awalnya bagaimana. Nah, kemudian gunakan sumber referensi yang relevan. Gitu. Nah, semua proyek ini harus genuine, tidak boleh plagiasi. Kemudian untuk proyek yang berupa video, lagu itu nanti di submit begitu. Nah, due date untuk pekerjaan ini adalah pada minggu ke-14. Di minggu ke-15 kita akan ada pameran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Kita melanjutkan perkuliahan kita di minggu lalu ya. Jadi pada perkuliahan minggu-minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan model-model atom dan dari situ kalian sudah dapat gambaran ya bahwa pengetahuan tentang model atom itu kemudian menjadi dasar saat kita akan mempelajari tentang kimia pada umumnya. Dan di materi perkuliahan ini yang kita fokuskan adalah kita membahas tentang skala normal dan itu sebagai pengetahuan dasar. Dan di minggu lalu kita sudah membahas materi tentang ikatan kovalen.
sedikit ya pengantar tentang ikatan kovalen kita sudah bahas. Nah, untuk mengingatkan, di pertemuan awal sudah saya sampaikan tentang RPS. Nah, di mata kuliah yang ini, di bab ini khususnya, untuk mata kuliah ini kita ada standar capaian pembelajaran lulusan atau standar PPL, yaitu mengaplikasikan kimia dan inquiry untuk mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan fenomena kimia dan pembelajarannya serta penyelesaiannya dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya pada mata bab ini kalian diharapkan dapat memahami ikatan kovalen beserta proses pembentukannya berdasarkan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul serta sifat-sifat sinyal kovalen. Nah, setelah di bab ini kita akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan ikatan kovalen kan ya. Ada dua seperti yang saya sampaikan awal dulu, ada teori ikatan kovalen dan juga ada teori orbital molekul. Nah, kemampuan akhir pada tahapan belajar di sini kalian diharapkan memahami proses pembentukan ikatan kovalen pada molekul sederhana yang kita bahas beberapa molekul sederhana nanti. Kemudian bagaimana menimbulkan menuliskan sebuah Lewis ya, bukan Lewis, karena ini adalah orang praktis dari molekul dan ion poliatomik serta struktur penyumbang kestabilannya. Nah, tujuannya ada 6. Jadi pertama memahami aturan sederhana dan pembentukan ikatan kovalen kemarin sudah kita bahas, gitu. Aturan oktet juga sudah kita bahas di minggu lalu. Kemudian ikatan kovalen tunggal dan sudah dibahas, atau belum? Sudah ya. Nah, membandingkan ikatan kovalen koordinasi, kovalen polar dan kovalen non polar apakah sudah? Belum ya. Nah, nanti kita akan melanjutkan mulai dari sini. Kemudian menentukan muatan formal dan aplikasinya dalam menulis struktur Lewis. Yang terakhir, dibalik, kalau yang nomor 5 sudah ada struktur Lewisnya kan. Kemudian kita menghitung muatan formal yang tujuannya untuk menjelaskan kestabilan molekul atau ion itu. Nah, kalau yang ke-6, kita sudah tahu nih ada rumus kimia suatu molekul atau suatu ion. Nah, struktur Lewisnya gimana? Nah, itu akan kita bahas. Muatan formal. Nah, muatan formal itu kita lambangkan dengan IF. Jadi muatan formal itu adalah muatan hipotesis sebenarnya. Nah, walaupun ini adalah muatan hipotesis yang dari atom-atom yang berikatan kovalen, bisa pada molekul, bisa pada poliatomik. Ketika pasangan elektron ikatan itu dianggap tertarik sama kuat oleh dua atom yang berikatan. Padahal kan tidak. HF apakah tertarik sama kuat antara atom padatnya? Elektronnya kan? Enggak, lebih tertarik ke F kan? Nah, tetapi untuk menjelaskan kestabilan, nah muatan formal itu sangat membantu. Nah, sehingga ini disebut sebagai muatan hipotetik, gitu ya. Syaratnya struktur Lewisnya harus benar. Nah, sehingga nanti timbul pertanyaan yang ditanyakan teman-teman tadi di awal. Nah, kalau dibalik gimana Pak? Kita sudah ada rumus kimia, kita mau menentukan struktur Lewisnya. Nah, itu nanti ada tahapannya, yang salah satunya prosesnya kita akan menghitung muatan formal. Nah, yang kemudian baru kita bisa menentukan oh ini yang stabil, atau ini struktur Lewis yang cocok untuk molekul atau ini. Rumusnya apa? Muatan formal itu rumusnya adalah elektron valensi atom. Ingat, itu adalah elektron valensi atom. Kita kurangi dengan NM. NM-nya adalah jumlah elektron yang dimiliki oleh atom dalam molekul atau ion poliatom. Nah, bisa juga rumus ini kemudian kita perluas, kita jabarkan menjadi elektron valensi dikurangi dengan NPB. NPB itu adalah jumlah elektron dari semua PGB pada. Kemudian dikurangi dengan jumlah setengah dari jumlah elektron dari semua PI pada atom. Nah, kita kasih contoh ya, biasanya agak susah mengaplikasikannya kalau hanya rumus saja. Nah, kita pakai contoh ini, beda 3. Pertama kita tentukan dulu nih struktur Lewisnya. Jadi harus tahu dulu kalau kondisi seperti ini harus tahu dulu struktur Lewisnya seperti apa. Nah ini struktur Lewisnya. Kemudian kita bisa hitung muatan formal masing-masing atom penyusun dari dia. Nah dia terdiri dari 1 atom B dan 3 atom F. Nah kita hitung dulu muatan formal yang B atau B. Nah syaratnya pertama kalian harus tahu dulu nomor atom dari boron. Ada yang tahu? Kebanyakan 6 karbon. 4 dari 5. Jangan disebut semua ya. Semua ketemu semua. 5. Nah, ingat yang dipakai apakah nomor apa? Bukan, tapi elektron valensi. Berarti dikonfigurasikan. Dapat berapa? 3. Oke, good. 3 kan dimasukkan di sini 3. Kemudian jumlah elektron yang dimiliki oleh atom dalam molekul atau ion poliatom. Nah, kemudian 3 itu kita lihat di sini ada berapa elektron di sini? Iya kan? Yang B, yang B saja. Berarti 3 dikurangi 3. 0 kan? Atau kalau bingung, pakai rumus yang belakang. Rumus yang belakang itu elektron valensi 3 tadi. Nah, di sini apakah ada PI ini? Tidak ada, berarti PI-nya 0 kan? Nah, dikurangi 0. Lalu dikurangi lagi dengan separuh dari jumlah elektron pada PI. Nah, ini ada berapa PI? 3. Kalau ada 3 PI, berarti ada berapa elektron totalnya? Nah, separuhnya dari 6? 3. Nah, berarti 3 kurangi 0, kurangi 3. Hasilnya 0. Oke, atau kalian bisa langsung menghitung ini saja. Ini kan separuh jumlah elektron pada PI ya? Nah, itu berarti sebenarnya sudah diwakili dengan PI-nya ada berapa? Paham nggak maksud saya? Ini PI-nya berapa dikurangi? 3, berarti langsung kurangi 3 aja. Itu tidak masalah. Sekarang yang F nih. Elektron nomor atomnya dulu berapa? 9. Nah,
nomor atomnya 9, elektron valensinya berarti 7. Ada 7 kan ya. Kemudian ada PIB di sini. Berapa PIB? 3. Tapi yang dihitung bukan PIB kan, tapi jumlah elektron di PIB itu berapa? Berarti 7 kurangi 6. Nah, ada berapa PI? 1. Dari 1 kurangi 1. Dapat 0. Lagi. Sekarang kita ambil yang bermuatan. Bicara Mas. Yang F-nya itu dihitung bagian berapa? Oh, mau dihitung 3 kali nggak apa-apa, hasilnya sama Mas. Nggak apa-apa. Jadi kecuali F-nya itu punya ikatan yang berbeda. Kalau ikatan dari seluruhnya berbeda, jangan F deh, misal O ya. Kita ambil O kan ada kemungkinan membentuk ikatan tunggal, kemungkinan membentuk ikatan rangka 2 bisa atau tidak. Bisa jadi harganya nggak 0 kan? Nah itu boleh kalau mau ditulis. Tapi kalau untuk ini kan senyawa biner ya. Yang senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari 2 atom saja. BF3 kan atom beda, ya kan? Nah, contoh lainnya HF, itu H dan F kan beda juga kan. Nah, muatan formal untuk atom yang sama itu biasanya juga sama. Tapi kalau mau ditulis ya silahkan Mas, nggak ada masalah. Apa namanya, berpendapat berapa harganya? Ini muatan formalnya. Nomor atom N itu 7. Berarti 1. Oke. Coba berdiri Mbak. Berdiri, kenapa Mbak berdiri? Kenapa Mbak berdiri? Ya, akan Mbak. Jadi kan jadi itu kan anunya 5. Atomnya itu elektron, valensinya dari N itu 5. Kemudian Habis itu ya intinya kan punya apa lagi nggak? Ini apa ini? Yang sini itu apa ini? Ini apa? PIB ya? PIB-nya PIB-nya gimana? 0. 0. Ya. Habis itu Berarti 5 kurangi 0 Nah, plus 5. Ya. Itu setengah dikali PEI-nya ada 4. Jadi kan ada 8. Oke. Jadi itu sudah 4 ya berarti. Kan separuhnya dari 8 kan ya? ya 4. Oke, Jadi berarti 5 kurangi 4. plus 1 ya. Oke, good. Sekarang ada yang tahu? Mau gitu. Nah itu nomor atomnya berapa? Oke, coba ada salah satu. Yang ini betul. Oh, 0. Apa namanya? 0. Kenapa 0? Jadi. Coba menghadap temennya di sana. Dapatnya dari mana Pak? Kalau bisa 0. Sebenarnya kan itu elektronnya kan ini 1 terus dikurangi sama elektron bebasnya kan nggak ada. Jadi PIB-nya ada. dikurangi 0 terus ditambah dikurangi sama setengah kali sama 2 Ini ada berapa PI? 1 PI itu ada berapa? 2 dikali sama 1 jadi 1 dikurangi 1 sama 0 seperti itu. Seperti Pak? Ya. Sekarang molekul CO2 BK-nya berapa? 2. O-nya? 3. Kenapa? Jadi kalau sudah ada tulisnya lebih mudah. C2 ya. Kita punya C. Kemudian dia berdekatan dengan O kan? Ada PIB? Ada berapa? 2. Nah, perhitungannya di C di sini berarti hanya ada PI kan? Iya. Berupa ikatan rangka berapa? 2. Jumlahnya? Ya sudah. Jadi perhitungan untuk BK, mau itu rangka 2, mau itu rangka 3, dianggap hanya berkontribusi 1. Ini ada 2 rangka berarti ya 2 saja. Tidak punya PI 0. Sehingga di oksigennya tidak 4 ya? Tidak 32, tapi berapa? 3. Karena ada PIB-nya 2, 1, 2 dan ada 1 PI. BK masing-masing itu berapa? Bisa. Caranya kita tentukan dulu atom pusat. Gampang kan ya? Sudah cukup jelas tentang penentuan atom pusat. Nah, kemudian substituennya. Nah, substituennya itu punya kontribusi elektron yang didodorkan untuk perhitungan BK. Ingat ya, ini adalah untuk perhitungan BK. Nah, H, F, Cl, Br, dan I itu elektron yang didodorkan adalah 1. Sementara OH ini nilainya 1. Sementara O terminal, masih ingat ya O terminal itu yang ada di mana? Ujung. Ya, kalau dari rumusnya gampang ya kelihatannya langsung dari ujung. Itu kontribusinya adalah 0. Perhitungannya adalah BK atom pusat itu setengah dari elektron valensi atom pusat ditambah elektron yang didonorkan oleh substituen, kemudian dikurangi oleh muatan. Contoh, molekul CCl4 atom pusatnya siapa?
C. Nah, setelah itu harus tahu nomor atomnya dulu atau nomor atomnya dulu ya. Nah, C itu nomor atomnya 6. Nah, kemudian tentukan substituennya. Substituennya apa? Cl. Nah, setelah itu kita hitung BK-nya. Nah, separuh kan dari elektron valensi. Elektron valensi dari C berapa? 4. Kemudian dia ngikat apa ini? Cl. Cl kontribusi elektronnya untuk satu. Ada berapa banyak dia? Berarti 4 kali 1. 4. Bermuatan nggak? Berarti 0. Nah, berarti separuh dari 4 ini dari elektron valensi karbon tadi ditambah 4 kali 1. 4 kali 1 itu maksudnya substituen Cl di sini mendorongkan 1 elektron dalam perhitungan BK. Tidak bermuatan dikurangi 0. Oke, satu lagi. Atom Bf3. Atom pusatnya siapa? Substituennya? Nah, berarti BK atom pusatnya harus tahu dulu nomor atom B ya. Boron itu berapa nomor atomnya? 5. Elektron valensinya? 3. Oke, berarti 3. Di sini 3. Nah, nikel F berapa banyak? 3. Masing-masing kontribusinya? 1. Oke, berarti 3 kali 1. Bermuatan? Kurangi 0. 3 tambah 3 kurangi 0. Nah, separuhnya? 3. Nah, molekul CO2 atom pusatnya siapa? C. C ya. Kemudian berarti substituennya adalah O. O-nya di ujung kan? O apa itu? Nah, ini penting karena kontribusinya kan berbeda ya antara O terminal dengan O jembatan. Nah, BK atom C-nya adalah separuh elektron valensi dari C. Tadi sudah kita hitung kan sama dengan yang ini kan 4-nya ya. Kemudian O terminal tuh berapa kontribusinya? 0. 2 kali 0 ya? 0. Bermuatan? Tidak, berarti kurang 0 lagi kan? Oke, 4 ditambah 0 kurangi 0. 4. Separuhnya? 2. Nah. Oke, gampang kan ya? Sekarang berkelompok. Alhamdulillah. Nah, silakan membentuk kelompok-kelompok kecil. Bisa kursinya di ya, hitung BK atom pusatnya yang 3 tadi. Oke. Nah, pakai rumus ya. Jadi cluenya apa tadi? Pertama apa? Tentuin dulu dari 3 pertanyaan tadi masing-masing. Yang pertama misal atom pusatnya yang mana dulu. Berarti sisanya sebagai substituen. Kalau sudah, kemudian dilihat substituen yang di situ atau atom pusatnya dulu ya. Atom pusatnya nomor atomnya berapa? Elektron valensinya berapa? Yang dipakai adalah elektron valensi. Ingat yang saya sampaikan tadi kan kita langsung gitu ya. Nah, kalau kalian masih merasa perlu memperjelas di masing-masing ion atau di masing-masing molekul yang ditanyakan kita itu elektron valensinya berapa, ya tulis aja. Jadi kalau yang tadi misal CC4 kan atom pusatnya C. Terus kalian mau tulis dulu nomor atom C itu, nah terus kalian konfigurasikan dulu nggak ada masalah. Jangan kemudian langsung menentukan berapa kalau kalian merasa masih perlu lebih paham lagi atau biar lebih jelas lagi ditulis bertahap itu tidak ada masalah. Bisa ya? Tahu ya, N nomor atomnya berapa? Berarti elektron valensinya? Jika atom pusatnya? Atom pusat saja. Saya rasa nggak ada yang mengalami kesulitan menentukan atom pusatnya. BOH 3 kali. Siapa? B. Berarti kemudian ada OH kan di situ. OH di situ berarti substituen. Ada berapa banyak OH? 3. Ada 3. Good. Berarti dari situ kita kemudian sama seperti tadi. Tapi dulu elektron valensinya. Kalau kalian tidak bisa langsung memasukkan rumus satu-satu saja. Berarti elektron valensi dari B itu adalah 3 karena nomor atomnya 5. Kemudian pastikan dulu substituen OH itu distribusinya atau kontribusinya berapa sih? Menurunkan berapa elektron sih? 1. Nah, ingat, yang 0 itu kan hanya O terminal. Tapi saya masih 1. Sudah kan, nggak ada yang lain kan ya? Nah, berarti masukin rumusnya. Separuh dikali elektron valensi. Elektron valensinya tadi 3. Ditambah total kontribusi dari substituennya. Totalnya tadi berapa? 3. Berarti sudah 6 kan ya? BOH 3 kali. Bermuatan atau tidak bermuatan? Berarti 0 kan? Jadi kurangi 0. Tetap 6 kan? Separuhnya 6 berarti 3. Oke, good. Masih ada yang bingung? Oke, good. Keren. Bisa
kembali ke posisi normal. Semuanya sudah mengerti tahapan-tahapannya. Ingat, tidak harus langsung seperti ini ya. Kalian boleh breakdown lagi, jadi diperjelas lagi elektron valensi dari atom pusatnya itu berapa, atau bahkan mulai dari nomor atom itu kalian konfigurasikan, baru ditentukan elektron valensinya itu tidak ada masalah. Jadi tidak harus tahapannya seperti ini. Tetapi prosesnya nanti akan kelihatan kalau kalian mengerti dan berhasil. Oke, jadi hari ini kita sampai ini materinya. Minggu depan materi selanjutnya akan kita teruskan, dan materi ini penting untuk kalian pahami. Kenapa? Karena ini akan mendasari struktur Lewis dan juga kemudian bisa menjelaskan kestabilan dari suatu molekul. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting, ini proyeknya kebagian bikin apa mas? Kemarin waktu terakhir itu tentang tren dari kalian. Oke, dibuat jadi apa? 10.000? Ya. Oke, ini kalau dilihat dari pemilihannya sudah oke. Cuman perlu hati-hati, ini benar nggak penulisannya? Port group itu pH-nya apakah kecil atau besar? Nah, nanti dicek aturan yang terbaru. Yang pertama itu, kemudian dari segi pemilihan warna dan seterusnya, ini sudah bagus. Nah, kemudian saat kita sudah masuk ke isinya dari story booknya, ini mungkin ada beberapa yang perlu lebih disesuaikan. Jadi bahasa yang dipakai itu sudah bagus dari Mas Fahmi dan kelompok, tapi nah ingat, ini kan harus lebih jangan terlalu formal sekali. Untuk penjelasan materinya oke, tidak ada masalah, tapi untuk yang lainnya harus lebih dekat. Jadi ketika nanti dibaca, targetnya kan nanti untuk anak SMA kan ya, nah itu harus bisa dekat dengan mereka. Kalau terlalu kaku ya nggak ada bedanya sama baca. Kalau dari tampilannya sudah bagus nih. Oh iya ya. Nah, ini juga sudah bagus, cuman ini mungkin harus di apa namanya? Oh ini sudah bagus sih mas. Oke. Nah, ini jadi hanya lebih ke itu ya, sama nanti dicek lagi ya grammarnya, beberapa masih ada yang kurang tepat. Nah, catatannya sudah saya informasikan kemarin di grup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Suami? Oke, cukup ya. Ini proyek dari kelompok kalian ya. Dilihat dari desainnya, pemilihan warnanya, kemudian pemilihan fontnya sudah bagus ini. Cuma memang harus masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, pertama kata-katanya. Jadi kata-katanya masih terlalu banyak ya. Jadi harus diefektifkan. Nah, seperti ini. Nah, ini berbicara tentang perbandingan polaran ikatan OH sama H2O kan ya. Kalian kan menunjukkan mana yang lebih besar. Nah, langsung saja kata-kata lebih besarnya bisa kita ganti dengan tanda. Kemudian, nah, ini kan maksudnya amonia ya, yang H3 ya. Nah, ini harus apa ya? Harus subscribe-nya. Jadi ini tolong nanti diperbaiki. Oke. Kemudian sumber pustakannya juga. Ini salahnya kenapa? Kira-kira? Oke. Makanya kan jadi diragukan kredibilitasnya. Jadi ini tolong nanti diperbaiki. Oke. Cukup paham yang harus diperbaiki. Nah ini project videonya ya mas. Oke, ini dari tampilan awalnya sudah menarik ya. Nah. Oke, ini perkenalan timnya ya. Oke. Nah, ini yang pertama dari masalah apa namanya penjelasan teksnya itu terlalu cepat keluarnya. Jadi yang disampaikan sudah selesai. Kayaknya lebih cepat lagi dari tadi kan, jadi nggak bisa bareng mas. Nah ini nanti bisa dengan kelompok coba diperbaiki gimana biar kecepatannya itu bisa sama. Berarti itu ikatan teksnya itu berarti dibuat seperti keluar lambang. Nah jadi disamakan, dengan kecepatannya. Oke, sudah cukup jelas? Sudah jelas. Oke.